Halo semuanya, jumpa lagi di Pilam Channel. Di video kali ini saya akan mereview perkembangan tanaman labu lonjong saya, teman-teman, atau labu oval ya. Ini sekarang sudah mulai berbunga. Kemarin habis angin topan ini aman ya, jadi tidak ambruk. Kemudian saya kaget tadi lihat, wah ini ada buahnya, teman-teman. Selama ini kan panas sekali ya. Kita masih bersyukur ini tidak itu masih teguh lanjarannya, karena ini lanjarannya saya pakai bambu yang enggak dibelah, teman-teman. Kalau yang pakai bambu dibelah itu mudah sekali patah ya, kena itu ya, karena dia rapuh, teman-teman. Nah, ini kalau lonjoran-lonjoran seperti ini awet nih, lumayan awet ya. Nah, sekarang sudah labu lonjong ini sudah mulai berbuah ya, teman-teman. Sekarang udah mulai besar ya. Ini perkembangannya lumayan bagus ya, subur. Kemudian rata-rata orang menanam labu itu menghampar di tanah, teman-teman. Saya kalau di sini kan itu deket sawah, kemudian agak banyak gulmanya gitu, rumput-rumput agak tinggi gitu, teman-teman, maksudnya. Nah itu saya sengaja dikasih seperti ini, teman-teman. Ini udah saya review berapa kali ya, teman-teman, saya lupa berapa kali, pokoknya yang menyimak video saya, teman-teman. Nah kita lihat perkembangannya sekarang nih, sekarang udah berbuah. Nah ini enak banget nih, teman-teman. Jadi labunya seperti ini ya, lonjong ya. Nah ini sudah bisa diandalkan, kita tunggu. Nah ini saya sangat suka banget ya. Kemudian ini dulu saya nanamnya dari biji, teman-teman. Dari biji tanpa disemai, langsung itu ya, ada di video saya sebelumnya, teman-teman. Labu lonjong ini ya. Jadi rata-rata di Taiwan itu labunya bukan yang besar sekali, yang bulat itu ya. Jadi yang lonjong itu, labunya ini enak banget, legit. Kemudian bagian pangkal, bagian sebelah sini ya, bagian sininya, teman-teman, ini banyak dagingnya ya, karena bijinya hanya ada di sini di dalam ya. Nah jadi ini enak banget, makanya saya tanam, teman-teman. Saya makan, beli di pasar gitu, enak gitu ya, teman-teman. Saya lupa beli atau gimana ya, ada orang ngasih atau gimana, pokoknya itu ya, labunya itu dikukus tapi jangan banyak airnya ya, teman-teman. Pakai tenko yang orang Taiwan itu, rata-rata tenko itu ya, yang diceklekin gitu ya. Jangan terlalu banyak air, nanti bawahnya, atasnya kayak dikukus, jangan dikasih air, teman-teman. Itu masih ada nampan stainless gitu ya, atau piring gitu, teman-teman ya. Nah itu terus dikukus, jangan banyak air, cuma 1 gelas lah ya, 1 gelas air atau 1 gelas setengah, teman-teman. Nah itu jadi nggak bonyok, jadi legit banget ya, legit. Nah ini enak sekali jenis labu ini, dikukus aja itu udah manis. Saya udah suka banget, makanya saya menanam, teman-teman, dari ambil bijinya ya. Ini bukan beli yang kemasan gitu, yang udah dikemas, bukan. Ini dari biji. Kemudian akhirnya ini perkembangannya ini udah bagus ya. Jadi sampai saat ini, teman-teman, ini udah lumayan berbuah nih. Jadi lonjong seperti ini tuh buahnya tuh, lonjong ya. Nah, ini nanti bisa besarnya nggak terlalu besar sekali ya. Nah ini karena ini nggak saya bungkus ya, kemarin saya kasih pestisida yang buatan sendiri, terbuat dari cabai yang pedas sekali. Kalau saya itu diketok-ketok itu, yang itu ya. Kemudian di airnya itu disaring ya, kemudian dikasih sabun cuci piring itu ya, cairan cuci piring itu, teman-teman. 1 tetes atau 2 tetes gitu juga bisa. Nah kemudian difermentasi 1 malam, paginya digunakan, teman-teman. Nah kalau misalnya nggak habis, masih digunakan terus sampai habis, teman. Kalau saya itu nggak sampai lama banget ya, udah habis, teman-teman. Karena nah ini busuk nih, karena apa, banyak yang harus di pestisida gitu, teman-teman. Jadi memang hasilnya bagus banget ya, dengan pestisida buatan sendiri. Cabai itu kan menyengat ya, teman-teman. Kita aja kalau kena cabai itu panas sekali tangannya ya. Kita harus pakai sarung tangan. Nah ini mulai berbuah, ini ada yang kecil-kecil juga tuh. Itu udah mulai ya, teman-teman. Pokoknya dia kalau yang jadi bunganya itu yang deket pucuk-pucuk seperti ini, terus mendekat dengan ini ya, mendekat dengan bunganya tuh keluar, mendekat dengan ini pokoknya gitu ya. Nah kalau gitu pasti jadi, tapi kalau jauh, dia tangkainya jauh, nah itu nggak jadi, teman-teman. Nah seperti itu, seperti ini nih.
Ini tangkainya panjang sekali, jauh kayak gitu. Nah ini nggak jadi ya, ini nggak jadi labu ya teman-teman. Nah yang jadi nih agak dipucuk seperti itu tuh. Nah agak dipucuk dia dekat gitu tuh, dekat sama tangkainya ya, tangkai pokoknya. Jadi dia tuh bisa jadi ini seperti ini. Nah ini jenis labu yang enak teman-teman. Kita kemarin lihat yang ada yang mulai besar-besar lagi, kemudian nggak nampak lagi karena kemarin tuh panas banget, jadi ada yang rontok aja ya teman-teman. Nah ini di bagian sini kita lihat lagi apakah masih ada. Untung aja aman ya. Untung aja aman, nggak kemarin angin topan kemarin sore malam ya. Jadi itu angin topannya malam hanya sebentar aja lewat. Jadi sekarang orang masih bisa beraktivitas seperti biasanya ya. Biasanya kalau angin topan itu secara otomatis gerak. Setelah angin topan itu semua nggak kerja ya tuh. Itu udah tradisi, itu udah biasa itu. Setelah angin topan itu nggak bisa kemana-mana, anak sekolah pun nggak sekolah ya Kak. Tapi kalau malam harinya, paginya ini enggak ya, mungkin masih bisa aktivitas seperti biasa ya. Aduh, jalannya seperti ini. Ini mulai rupanya turun ke bawah nih. Wah, rupanya ya lama nggak nge-review teman-teman. Rupanya ada lagi nih di sini. Saya bener-bener ini langsung ya spontan ke sini teman-teman pagi, karena ini habis hujan tadi pagi kan, hujan deras ya. Ternyata udah nggak ada angin topannya, jadi sore aja itu wok 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 wok. Saya itu yang saya lihat, oh punya saya ini enggak, ini pada ambruk enggak. Itu kacang panjang di belakang itu ada yang ambruk itu teman-teman. Karena kalau kacang panjang kan saya pakai bambunya itu yang belahan ya, jadi dibelah-belah itu mudah rapuh teman-teman, ngejamur, kemudian dia itu patah ya. Ini yang lapu karena dia kan, aku pikir kan itu nanti menahan beban banyak gitu, terus pakai yang lonjoran satu-satu lonjoran gitu. Dan ternyata masih bagus. Nah masih ada lagi nih teman-teman tuh labunya ya, jadi labunya panjang. Saya seneng yang bagian sininya itu nggak ada bijinya, sini itu dagingnya banyak gitu. Jadi bijinya hanya di sekitar sini di dalam gitu ya teman-teman. Nah itu udah mulai itu labunya lonjong seperti itu ya. Nah seperti itu, ini sampai gede pun, sampai nanti kuning pun dia lonjong seperti itu, oval ya teman-teman. Jadi labu jenis ini enak ya teman-teman, kecil, gak terlalu banyak, gak terlalu gede banget. Rasanya itu yang legit, enak loh, jadi kayak kue. Bahkan saya pagi-pagi tuh ngukus ini ya, ngukus seberapanya, sepertiganya atau berapa ya, itu buat sarapan ya teman-teman, buat sarapan itu enak sekali ya, kita kenyang ya teman-teman. Nah ini bagian sini kemarin saya juga kayaknya melihat udah ada, oh iya tuh masih ada tuh di dalam ya teman-teman, di dalam lah gitu. Pokoknya di bagian ujung-ujungnya tuh ada tuh teman-teman tuh ya. Nah tuh masih kecil. Nah ini calon bunga nih. Nah calon bunga seperti ini nih, deket tangkainya teman-teman. Jadi tangkainya nggak panjang. Nah ini jadi ya, jadi kalau tangkainya panjang itu pasti nggak jadi itu ya, labu ya teman-teman, pasti akan rontok atau kenapa nih. Ini ada yang kecil juga nih. Pokoknya dia rata-rata itu di bagian ujungnya, pucuk itu berbuahnya yang jadi. Jadi kalau bagian belakang pangkalnya itu nggak bisa itu. Nah ini kemarin karena banyak angin, ini banyak yang turun ke bawah kayak gini. Udah biarin aja lah. Ini mau nariknya ke atas karena udah keteter teman-teman. Jadi ini turun sendiri ya nih. Benar-benar keteter. Nah ini banyak sih bunganya, banyak sekali. Kemarin bermekaran, ini sebelah sana tuh masih ada ya mekar-mekar nih, seperti ini nih, mekar-mekar teman-teman. Nah ini panjang-panjang seperti ini nggak jadi ya, nggak jadi buah nih, nggak jadi tuh. Jadi yang jadi itu yang dekat pangkalnya gitu, yang pendek. Nah yang ini jadi nih. Nah jadi nggak terlalu panjang. Wah ini seneng banget melihatnya nih, kayak udah seperti ini ya guys. Seneng banget ini ya, ada harapan ya. Tapi kita nggak bungkusin ya, labu itu nggak dibungkusin, ini masih kecil, nanti disemprot pestisida lagi aja. Nah ini di sini nih, di pangkal ini nih calon bunga nih. Nah ini jadi ya teman-teman nih, ini juga nih ya. Pokoknya yang tangkainya nggak panjang, yang deket pucuknya gitu, antara beberapa jengkal itu jadi ya. Karena di sini tuh penyerbukannya tuh
lewat itu apa tuh, tawon ya teman-teman, lebah ya. Jadi di sini lebahnya ada tadi saya melihatnya. Kemarin saya melihat ngejendol udah ini ya, tapi nggak kelihatan di dalam. Siapa tahu nanti lama-lama tahu-tahu gede itu. Seperti ini saya juga kaget, ini surprise banget ya bagi aku ya. Karena ini memang udah mulai bagian sini saya melihat justru bagian sini yang banyak, tapi kok sekarang nggak kelihatan karena rimbun banget. Mungkin udah gede ya teman-teman, di sana nggak kelihatan ya ke dalam ya. Nah ini yang seperti ini bunganya nih contohnya. Nah ini seperti ini jadi ya teman-teman tuh. Nah seperti ini labunya nih. Jadi kayak ada daun-daunnya di seperti ini bagus ini. Lurus ini nanti ini bakal jadi yang bagus ya. Tapi sayangnya dia turun ke bawah ya teman-teman. Enggak merambat ke sana karena nggak diarahkan, keteter ya. Kita menjaga sayuran yang bukan hanya ini aja. Kita lihat bagian sana, kita mau muter ya teman-teman, kita mau muter bagian sana apakah ada. Kemarin saya melihat bagian bawah itu kayaknya ada, cuma enggak kekontrol. Maksudnya biarkan aja dia di pohon, nanti kan besar sendiri ya teman-teman. Kemarin tadi yang di bawah ini juga ada, saya melihat loh. Ini kemana ya? Tuh bunganya teman-teman, ada bunganya juga bagian sana. Itu lagi berbunga, nanti tahu-tahu kan udah banyak ya. Nah kira-kira kayak begitu teman-teman perkembangan labu lonjong saya ya. Nah ini tangkainya seperti ini nih, agak panjang. Nah ini nggak jadi nih ya teman-teman nih. Pokoknya yang jadi deket pucuk-pucuk. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, subscribe, and share, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye bye.